Aku pertama kali dengar tentang bubur ayam Mbok Tini dari teman kos. Waktu itu aku lagi santai di kamar, sambil scroll media sosial, dan teman kosku Dito bilang, kamu harus cobain bubur Mbok Tini. Rasanya luar biasa, gak ada duanya di kampung ini. Aku cuma ngangkat alis, sambil mikir, masa iya sih bubur ayam bisa sampai viral gitu? Ya, wajar aja lah, orang kalau ngomongin makanan suka lebay. Tapi kata Dito, bubur itu bukan cuma enak. Katanya ada rasa yang bikin nagih, bikin orang mau balik lagi dan lagi. Sampai ada yang rela antre sejam lebih cuma buat satu mangkuk. Aku cuma ketawa, dalam hati mikir, lebay banget. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran mulai muncul. Aku pikir, daripada cuma dengar cerita, mending aku buktikan sendiri. Akhirnya, sore itu aku naik motor menuju warung Mbok Tini yang ada di ujung kampung, tepat di pinggir pasar kecil yang agak sepi kalau sore. Pas sampai di sana, aku kaget. Orang-orang antre mengular. Ada yang duduk di kursi plastik sambil ngobrol, ada yang berdiri sambil menunggu giliran. Bau kaldu ayam, bawang goreng dan rempah menyengat hidungku begitu sampai dekat warung. Rasanya bikin perut langsung lapar, padahal aku baru makan siang 2 jam lalu. Mbok Tini sendiri terlihat kecil tapi energik. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih bersinar tajam. Dia sibuk mengambil mangkuk, sendok dan menaruh suiran. Ayam, cakwe dan sambal kacang di atas bubur panas yang baru keluar dari panci besar. Setiap kali sendoknya masuk panci, aku bisa lihat uap hangat naik. Dan aroma itu, sumpah, bikin aku pengen langsung nyuap. Orang-orang terlihat tenang tapi antusias. Sesekali terdengar suara orang bilang, "Wah, mantap Mbok," atau dijamin gak nyesel. Aku ngantri sambil memperhatikan cara Mbok Tini bekerja. Tangannya cekatan, gerakan penuh percaya diri, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap mangkuk yang dia pegang, selalu ada jejak tipis lendir seperti uap tipis yang menempel di sendok sebelum dituangkan ke mangkuk. Aku mikir, mungkin cuma sisa minyak atau kaldu biasa. Tapi entah kenapa, ada rasa geli aneh di tulang belakangku. Kayak ada yang memperhatikan. Setelah sekitar 10 menit, akhirnya aku sampai di depan Mbok Tini. Aku bilang, "Mbok, satu mangkuk ya." Mbok Tini menatapku, senyum tipis dan menaruh mangkuk panas di depanku. "Hati-hati, nak, panas," katanya sambil menyingkirkan tangan dari mangkuk. Aku angguk, lalu duduk di kursi plastik paling pinggir. Suasana hangat, tapi tetap ada rasa aneh yang bikin hati agak dag-dig-dag. Aku ambil sendok pertama dan memasukkannya ke mulut. Rasa buburnya, wow, gurih, hangat. Suiran ayamnya empuk, sambal kacangnya pas, cakwe renyah tapi nggak keras. Semua rasa berpadu, bikin aku mikir, iya, memang enak banget. Tapi setelah beberapa detik, ada rasa getir yang aneh di lidahku. Kayak ada sesuatu yang salah, tapi aku nggak bisa menjelaskan. Aku pikir, mungkin karena aku terlalu lapar, atau mungkin karena lidahku masih sensitif sama sambal. Aku menelan perlahan, tapi rasa itu tetap ada. Sambil makan, aku perhatikan sekeliling. Orang-orang terlihat santai, ngobrol, sesekali tertawa. Ada anak-anak yang duduk di kursi plastik kecil, menikmati bubur mereka sambil ngobrol dengan orang tua. Suasana sepertinya normal, tapi entah kenapa mataku terus tertarik ke arah dapur Mbok Tini. Ada sesuatu di sana yang bikin bulu kuduku merinding, tapi aku nggak bisa bilang apa setelah selesai makan. Aku bayar, dan Mbok Tini cuma tersenyum sambil mengangguk. "Nanti jangan lupa balik lagi, nak. Bubur ini bikin nagih loh," katanya sambil menepuk bahuku. Aku cuma senyum kaku, nggak bilang apa-apa. Dalam hati, aku mikir, aneh banget nenek ini. Tapi lucunya, senyumnya bikin agak nyaman, tapi ada rasa aneh di matanya. Kayak dia tahu lebih banyak daripada yang aku tahu. Malamnya, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Tubuhku capek, tapi pikiranku nggak bisa tenang. Tiba-tiba, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku duduk di warung Mbok Tini lagi. Mangkuk bubur panas ada di depanku. Tapi kali ini, bayangan gelap muncul di belakang Mbok Tini. Aku nggak bisa melihat. Bentuknya jelas, tapi matanya merah menyala, dan lidah panjang menjulur menjilati buburku perlahan. Rasanya menjijikkan. Aku pengen menjerit, tapi suara nggak keluar. Makhluk itu terus menjilati buburku,
sambil terdengar suara serak. Hutangmu harus dibayar. Aku terbangun kaget, jantung deg-degan, keringat dingin mengucur. Mangkuk bubur yang kubawa dari warung masih ada di meja kamarku. Meski aku tahu aku sudah habis memakannya sore tadi. Aku mencoba menenangkan diri, bilang dalam hati, ini cuma mimpi. Nggak mungkin ada makhluk seperti itu. Tapi rasa getir di lidahku malam itu masih terasa. Meski aku sudah sikat gigi beberapa kali. Keesokan harinya, aku nggak bisa berhenti mikirin mimpi itu. Aku penasaran, tapi sekaligus takut. Aku mulai memperhatikan orang-orang yang aku kenal. Siapa saja yang suka makan bubur Mbok Tini. Beberapa teman kosku mulai cerita hal-hal aneh, seperti mimpi yang sama, atau merasa ada yang memperhatikan setelah makan bubur. Ada yang bilang mereka dengar suara bisikan setelah pulang dari warung, tapi nggak berani cerita ke orang lain karena takut dikatain lebay. Aku pun jadi sering jalan-jalan ke warung Mbok Tini lagi, dengan alasan ingin beli bubur untuk serap. Tapi setiap kali aku lihat Mbok Tini memasak, ada rasa tegang yang gak bisa dijelaskan. Aku perhatikan lagi jejak tipis lendir di sendoknya. Aroma kaldu yang sebenarnya biasa saja, tapi terasa berbeda setiap mangkuk yang keluar dari dapurnya. Seperti ada energi aneh yang mengikutinya. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk lebih dekat ke dapur. Mbok Tini sedang menyiapkan bubur, tangannya cekatan, tapi gerakan matanya kadang melirik ke arahku. Aku merasa seperti dia tahu aku sedang mengamati. Aku coba pura-pura santai, tapi rasa penasaran makin memuncak. Aku ingin tahu, apa rahasia di balik bubur enak ini? Tapi ada perasaan di dalam hati yang bilang, jangan terlalu dekat nak, ini bukan hal biasa. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di jalan pulang, aku terus mikir, apakah bubur itu benar-benar cuma bubur ayam biasa? Atau ada sesuatu yang lain yang membuat rasa nikmatnya begitu berbeda? Aku gak bisa berhenti memikirkan rasa getir yang aneh di lidahku malam sebelumnya. Dan bayangan makhluk menjijikkan dalam mimpi itu. Rasanya seperti hutang yang harus dibayar. Tapi hutang apa? Malam itu, aku gak berani tidur terlalu cepat. Aku duduk di meja belajar, menatap mangkuk bubur kosong, dan mencoba berpikir logis. Tapi pikiran terus terbayang bayangan gelap itu, lidah panjang menjulur, mata merah menyala, dan bisikan serak yang menakutkan. Aku akhirnya menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada di belakang kelopak mata, membuatku sulit tidur. Aku mulai sadar, bubur Mbok Tini bukan cuma makanan biasa. Rasanya enak, bikin ketagihan, tapi ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Sesuatu yang mungkin orang-orang biasa nggak bisa lihat, tapi aku bisa merasakannya. Dan entah kenapa, rasa penasaran ini makin besar. Meskipun aku tahu, semakin aku dekat, semakin aku berisiko. Aku nggak tahu kapan. Tapi malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku harus kembali ke warung Mbok Tini. Harus melihat rahasianya. Dengan mata kepala sendiri. Walaupun rasa takut ini sudah mencekam. Dan malam itu juga, aku merasa mimpi buruk itu baru permulaan. Hari kedua aku memutuskan untuk kembali ke warung Mbok Tini. Rasa penasaran kemarin malam sudah memuncak. Dan sekaligus rasa takut yang aneh masih menghantui pikiranku. Sepanjang perjalanan naik motor ke warung, aku merasa setiap bayangan di pinggir jalan agak aneh, bergerak terlalu cepat, padahal gelap cuma karena lampu jalan yang remang. Aku mencoba menenangkan diri, bilang dalam hati, ini cuma rasa takut biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesuatu yang aku nggak bisa jelaskan. Sesampainya di warung, suasananya masih sama seperti kemarin. Orang-orang ramai, beberapa ngobrol santai sambil makan bubur. Tapi, mataku langsung tertarik ke dapur Mbok Tini. Tangannya bergerak cekatan, mengambil sendok besar, mencelupkannya ke panci, mengaduk kaldu panas, sambil sesekali menaburkan suiran ayam dan bawang goreng. Ada sesuatu di sana yang aneh. Setiap sendok yang dia pakai selalu meninggalkan jejak tipis. Lendir seperti uap tipis yang menempel di ujung sendok. Aku menelan ludah, tapi mencoba pura-pura santai. Sambil duduk di kursi plastik pinggir, aku memperhatikan Mbok Tini lebih lama dari biasanya. Rambutnya putih, tapi matanya tajam dan penuh energi. Gerakannya luwes, tapi ada aura yang gak bisa aku jelaskan. Aku merasa seolah ada yang menunggui aku. Sesekali aku mendengar suara orang berbisik, tapi pas aku menoleh, nggak ada siapa-siapa. Halah,
Ini cuma perasaan aku aja, batinku. Aku memberanikan diri, dan saat Mbok Tini sedang menaruh bubur panas ke mangkuk pelanggan lain, aku bertanya, "Mbok, ini buburnya kok rasanya beda ya? Ada yang istimewa?" Mbok Tini tersenyum tipis, menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut tapi agak seram, "Rasa itu nak, ada yang nungguin sebelum sampai di mangkukmu." Aku geleng kepala, tersenyum kaku, tapi jantungku deg-degan. Aku nggak ngerti maksudnya. Maksud Mbok Tini yang nungguin itu siapa? Apakah cuma kiasan? Atau ada hal lain yang aku nggak tahu? Aku mencoba menelan rasa penasaran, tapi hati kecilku berbisik, "Jangan terlalu dekat, nak. Jangan dekat." Sejak pertanyaan itu, rasa penasaran aku makin menjadi-jadi. Sepulang dari warung, aku nggak bisa berhenti mikirin apa yang Mbok Tini maksud. Di kos, aku duduk termenung di meja belajar, menatap mangkuk kosong yang kemarin ku bawa pulang. Rasa getir di lidahku kemarin malam masih terasa samar. Aku mulai merasa bahwa bubur Mbok Tini bukan sekadar makanan biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Malam itu, aku mimpi lagi. Tapi mimpi kali ini lebih jelas dan menakutkan daripada sebelumnya. Aku duduk di warung, mangkuk bubur panas ada di depanku, dan suasananya sepi, cuma ada aku dan bayangan gelap di sudut dapur. Makhluk itu muncul lagi, lebih jelas. Tubuhnya hitam legam, mata merah menyala, dan lidahnya panjang, menjulur terus-menerus, menjilati permukaan bubur di mangkukku. Ada bisikan serak, "Balas, balas." Aku mencoba menjerit, tapi suara nggak keluar. Aku pengen bangun, tapi tubuhku kaku. Makhluk itu menatapku, lalu dengan cepat lidahnya menjulur ke bubur lain, yang sepertinya baru saja disiapkan oleh Mbok Tini. Aku mulai merasa bahwa semua bubur yang keluar dari dapur itu sudah disentuh makhluk itu. Setiap sendok, setiap mangkuk, rasanya nikmat, tapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Aku terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi punggung. Aku duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Lampu kamar redup, tapi bayangan gelap di sudut kamar terasa bergerak-gerak. Aku tarik nafas panjang, berusaha bilang ke diri sendiri, ini cuma mimpi, nggak ada makhluk apa-apa. Tapi rasa takut tetap ada, lebih nyata daripada sebelumnya. Keesokan harinya, aku mencoba mencari informasi lebih banyak tentang Mbok Tini. Aku tanya beberapa tetangga, tapi jawaban mereka selalu samar. "Mbok Tini? Nenek itu memang beda. Nak, jangan terlalu dekat sama hal-hal aneh, nanti nggak bisa balik lagi." Aku nggak ngerti maksudnya, tapi rasa penasaran aku malah makin menjadi. Aku mulai memperhatikan setiap gerakan Mbok Tini di warung, setiap mangkuk yang keluar dari dapur, setiap pelanggan yang datang dan pergi. Aku mulai sadar, ada pola aneh. Pelanggan yang datang malam hari, terutama yang duduk lama dan makan banyak, kadang terlihat pucat di wajahnya keesokan harinya. Ada yang bilang mereka mimpi buruk, ada yang tiba-tiba sakit, dan beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Semua orang di kampung sepertinya tahu, tapi enggan membicarakannya. Ada rasa takut yang tak terlihat, seolah ada yang menunggu di balik. Bayang-bayang, suatu sore, aku memberanikan diri duduk lebih dekat ke dapur. Mbok Tini sedang memasak, tangannya cekatan, dan sesekali melirik ke arahku. Aku bisa melihat uap dari panci menari di udara, dan setiap gerakan sendok Mbok Tini selalu meninggalkan jejak lendir tipis. Seperti ada sesuatu yang menjilati sebelum bubur itu sampai di mangkuk. Aku mencoba pura-pura santai, tapi bulu kudukku merintih. Aku nggak bisa menolak rasa penasaran ini, sekaligus rasa takut yang makin menjadi. Aku pun mulai mencatat setiap hal aneh yang aku lihat. Setiap malam, aku menulis di buku catatan kecil, siapa yang datang, jam berapa, apa yang mereka pesan, dan apa yang terjadi setelah mereka pulang. Aku mulai melihat pola. Orang yang makan bubur lebih dari satu mangkuk selalu mengalami hal-hal aneh, terutama mimpi buruk yang sama seperti aku alami. Dan semakin aku menulis, semakin aku sadar, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang selalu mengikuti setiap bubur yang disiapkan Mbok Tini. Malam itu, aku tidur dengan rasa cemas. Aku menatap lenggit-lenggit kamar, mencoba mengabaikan suara-suara aneh di sudut kamar, tapi tiba-tiba aku mendengar bisikan lirih di telinga. "Balas, balas." Aku membuka mata, tapi kamar gelap.
sepi. Hanya ada bayangan yang bergerak-gerak di dinding, panjang dan hitam. Aku menutup mata lagi. Tapi bayangan itu tetap ada dalam pikiranku. Lebih nyata daripada sebelumnya. Aku mulai berpikir, bubur Mbok Tini bukan cuma makanan enak. Ada sesuatu yang menempel pada setiap sendok, setiap mangkuk. Sesuatu yang menuntut, yang menunggu, yang membutuhkan. Hutang? Aku nggak tahu hutang apa. Tapi aku merasa itu akan menagih. Dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi salah satu korban. Hari berikutnya, aku berencana untuk datang lagi ke warung. Aku ingin melihat lebih dekat, mencoba mencari tahu rahasia dapur Mbok Tini. Aku tahu ini berisiko, tapi rasa penasaran sudah menguasai. Aku ingin tahu siapa atau apa yang menjilati bubur sebelum sampai ke mangkuk pelanggan. Dan kenapa rasanya bisa begitu nikmat tapi sekaligus menakutkan. Sepanjang perjalanan ke warung, perasaan aneh itu muncul lagi, seolah-olah ada yang mengikuti. Dari kejauhan, mengintai dari balik pepohonan. Tapi setiap kali aku menoleh, gak ada siapa-siapa. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tetap melanjutkan perjalanan. Berusaha menenangkan diri dengan berkata, ini cuma rasa takut biasa, nak. Gak ada yang aneh. Setibanya di warung, orang-orang tampak biasa saja. Tapi aku bisa merasakan atmosfer berbeda. Ada ketegangan samar di udara. Seperti semua orang tahu rahasia yang aku nggak tahu. Aku duduk di kursi plastik, memesan bubur lagi, dan menatap Mbok Tini. Matanya menatap tajam ke arahku, seolah tahu apa yang aku pikirkan. Aku merasa takut, tapi sekaligus penasaran. Aku ingin tahu rahasia di balik bubur yang membuat orang tergila-gila itu. Dan apakah mimpi buruk yang aku alami semalam adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Aku pun memutuskan untuk tetap mengamati, mencatat setiap gerakan, setiap mangkuk, setiap pelanggan. Aku merasa malam ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Sesuatu yang akan membuatku tidak bisa lagi berpaling dari rahasia bubur Mbok Tini. Rahasia yang selama ini tersembunyi di dapur kecilnya yang tampak biasa, tapi ternyata sangat menyeramkan. Seminggu setelah kejadian mimpi anehku, kabar yang kudengar dari teman-teman kos dan beberapa tetangga membuat bulu kudukku meremang. Beberapa pelanggan bubur Mbok Tini tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ada yang terakhir terlihat makan bubur di warung. Ada juga yang meninggalkan mangkuk setengah kosong di meja, lalu tidak pernah kembali. Kabar ini awalnya terdengar seperti gosip kampung biasa, tapi semakin banyak yang bercerita, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Aku mulai merasa takut. Rasa penasaran yang selama ini mendorongku ke warung Mbok Tini kini bercampur dengan ketakutan nyata. Aku duduk di kamar kos, menatap langit-langit, sambil mengulang-ulang dalam pikiran siapa saja yang hilang dan kapan terakhir mereka terlihat. Ada Pak Slamet, seorang pegawai toko kelontong di seberang pasar, yang seminggu lalu makan bubur sendirian sampai habis. 2 hari kemudian, dia menghilang begitu saja. Istrinya bilang, Pak Slamet keluar untuk beli rokok malam hari tapi tak pernah kembali. Ada juga Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga yang biasa datang sore hari untuk membeli bubur buat anaknya. Dia meninggalkan mangkuk setengah kosong di meja. Katanya mau pulang cepat karena hujan deras. Besoknya, rumahnya kosong. Aku mencoba menghubungi tetangga lain untuk menanyakan kabar lebih lanjut. Beberapa dari mereka menggeleng kepala, menatapku dengan wajah serius. Ah, jangan terlalu ikut campur, nak. Itu urusan Mbok Tini sama yang di dapur, kata seorang tetangga tua sambil menepuk bahuku perlahan. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi intonasi suaranya membuatku merinding. Ada rasa takut yang kuat di sana, seolah mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi mereka menatapku dengan pandangan dingin, lalu pergi. Begitu saja. Malang atau untungnya, rasa penasaran aku tetap lebih kuat daripada ketakutan. Aku memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Tini keesokan harinya. Tapi kali ini bukan untuk makan bubur. Aku ingin melihat, ingin mengamati, ingin mencari jawaban. Aku tidak peduli kalau orang-orang menatapku aneh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di warung, suasana agak berbeda. Antrean pelanggan lebih sedikit dari biasanya, tapi ada ketegangan di udara. Beberapa orang duduk diam, tidak banyak bicara. Mbok Tini terlihat sibuk seperti biasa, tapi ada tatapan aneh di matanya saat aku mendekat. Senyumnya tipis, tapi matanya seolah menembus ke dalam pikiranku.
Aku merasa dia tahu aku sedang mencari rahasia dapurnya. Aku duduk di pojok, memesan bubur. Tapi kali ini aku tidak langsung menyantapnya. Aku menatap mangkuk itu, mencoba mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Aroma bubur masih sama, hangat, menggoda, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap, mengintai di balik aroma itu. Aku menunggu, mengamati Mbok Tini. Tak lama setelah itu, seorang pelanggan datang dan duduk tidak jauh dari tempatku. Wajahnya tampak lelah tapi puas, seperti baru saja pulang dari perjalanan jauh. Ia memesan 1 mangkuk bubur dan mulai menyuap perlahan. Aku memperhatikan gerakannya. Setiap kali sendok masuk mulutnya, ada kilatan aneh di matanya. Seperti kesadaran mulai berubah. Sesaat kemudian, ia berhenti, menatap mangkuknya dengan ekspresi kosong, kemudian berbisik pelan, "Hutang harus dibayar." Aku menelan ludah, hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Pelanggan itu menelan sendok terakhir, lalu berdiri tanpa bicara lagi, berjalan perlahan ke arah pintu. Aku mencoba melihat kemana dia pergi, tapi begitu keluar, seolah menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya ada mangkuk kosong yang tertinggal di meja, sama persis dengan cerita yang kudengar dari tetangga. Aku menggigil, hatiku berdebar kencang, tapi aku tetap duduk, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku mulai sadar bahwa setiap orang yang makan bubur Mbok Tini lebih dari 1 mangkuk, atau yang terlalu menikmati rasanya, pasti akan mengalami hal-hal. Yani, ada sesuatu yang mengikuti mereka, sesuatu yang menuntut balasan, sesuatu yang menakutkan. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku kembali mengalami mimpi buruk yang sama, tapi kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Aku berada di warung, Mbok Tini lagi, mangkuk bubur panas ada di depanku. Tapi kali ini, makhluk itu muncul lebih dekat, lebih jelas. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, lidahnya panjang dan terus menjulur menjilati bubur. Suara seraknya terdengar jelas di telingaku, "Hutang harus dibayar." Aku mencoba menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin bangun, tapi tubuhku kaku. Makhluk itu menatapku, kemudian menjulurkan lidahnya ke mangkuk lain yang baru saja disiapkan Mbok Tini. Aku mulai menyadari, setiap mangkuk yang keluar dari dapur itu sudah disentuh makhluk itu. Setiap sendok, setiap suiran ayam, setiap tetes kaldu, semuanya sudah dijilat oleh makhluk gelap itu. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Mangkuk bubur kosong yang kubawa dari warung masih ada di meja kos, seolah mengingatkan aku bahwa apa yang kulihat dalam mimpi bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang nyata di balik bubur itu. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menuntut. Aku menatap mangkuk itu, merasa takut, sekaligus penasaran. Aku tidak bisa menyingkirkan rasa ingin tahu yang semakin besar. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati orang-orang di sekitar warung Mbok Tini dengan lebih serius. Aku mencatat siapa yang datang, jam berapa, apa yang mereka pesan, dan apa yang terjadi setelah mereka pulang. Aku menemukan pola. Orang yang makan bubur lebih dari 1 mangkuk sering mengalami mimpi buruk yang sama, dan beberapa di antaranya kemudian menghilang. Ada yang sakit misterius, ada yang pucat, dan beberapa meninggalkan rumah tanpa kabar. Aku mulai sadar bahwa bubur Mbok Tini bukan sekadar makanan lezat. Ada sesuatu yang menempel pada setiap sendok, setiap mangkuk, sesuatu yang menuntut balasan. Aku mulai merasakan ketegangan setiap kali memasuki warung. Suasana yang biasanya hangat kini terasa berat. Orang-orang berbicara lebih pelan. Beberapa terlihat gelisah. Mbok Tini tetap tersenyum, tapi ada aura misterius yang membuat bulu kudukku merah. Aku merasa dia tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Setiap gerakan tangannya, setiap senyum tipis, membuatku merasa tidak nyaman sekaligus tertarik. Pada satu malam, aku mencoba mengikuti Mbok Tini setelah warung sepi. Aku bersembunyi di balik pepohonan dekat pasar, memperhatikan gerakannya. Mbok Tini membawa beberapa mangkuk kosong, berjalan perlahan menuju sebuah gang sempit di belakang warung. Aku mengikuti dari jauh, hati berdebar kencang, takut ketahuan. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam muncul dari sudut gang. Makhluk itu, dengan mata merah menyala dan lidah panjang, menjilati mangkuk-mangkuk itu dengan cepat. Mbok Tini berdiri di dekatnya, tersenyum tipis. Aku terdiam, nyaris tidak berani bernapas.
Aku menyadari malam itu bahwa semua yang kudengar tentang pelanggan yang menghilang bukanlah kebetulan. Ada hubungan langsung antara bubur Mbok Tini, makhluk gelap itu, dan orang-orang yang makan di warung. Setiap rasa nikmat, setiap suiran ayam yang lezat, ternyata memiliki harga yang menakutkan. Hutang yang harus dibayar, tapi aku belum tahu bagaimana cara menghindarinya. Malam itu, aku kembali ke kos dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan sekaligus merasa bersalah karena telah ikut melihat rahasia itu. Aku menatap mangkuk kosong di meja, berharap ini semua hanyalah mimpi. Tapi, aku tahu, mimpi buruk itu nyata. Makhluk itu ada, menunggu, menuntut balasan dari setiap orang yang menikmati bubur Mbok Tini. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi bayangan mata merah dan lidah panjang itu terus menari di benakku, mengingatkan aku bahwa apa yang kudengar, kulihat, dan kurasakan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Sejak kejadian mimpi buruk dan kabar pelanggan yang menghilang, aku merasa tidak bisa diam lagi. Rasa penasaran sudah mencapai puncaknya, sekaligus ketakutan yang terus menghantui setiap langkahku. Aku mulai memutuskan untuk menyelidik lebih jauh. Pagi itu, aku menyiapkan diri, membawa jaket tebal karena udara agak dingin, dan berjalan menyusuri gang-gang kecil menuju warung Mbok Tini. Aku harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi. Meski dalam hati aku tahu ini sangat berisiko, aku memperhatikan Mbok Tini dengan seksama. Nenek kecil itu terlihat biasa saja di depan pelanggan, tersenyum, menyapa orang-orang, dan dengan cekatan menyiapkan bubur. Tapi aku sudah mulai menangkap pola yang aneh. Setiap malam Jumat, tanpa diketahui orang lain, Mbok Tini pergi sendiri ke belakang warung. Aku penasaran, ingin tahu kemana dia pergi dan apa yang dibawa. Aku memutuskan untuk mengikuti diam-diam. Hari itu aku sengaja datang lebih awal ke pasar untuk melihat Mbok Tini belanja. Dia berjalan dengan tenang, memilih bahan-bahan dengan teliti. Ayam segar, beras, bawang, dan rempah-rempah biasa. Semua tampak normal, tapi ada hal yang berbeda. Sesekali, dia berhenti di toko kecil yang agak terpencil, membeli sesuatu yang dibungkus kain hitam. Aku nggak bisa melihat isinya dari jauh, tapi ada aura misterius di benda itu. Seolah benda itu bukan sekadar bahan masakan biasa. Aku ludah mencoba berpikir logis, tapi rasa penasaran menang melawan rasa takut. Malam Jumat pun tiba. Aku menyelinap ke belakang warung, bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak, mencoba tidak terlihat. Udara malam dingin, tapi hatiku panas karena takut sekaligus penasaran. Dari balik bayangan, aku melihat Mbok Tini membawa beberapa mangkuk kosong dan kain hitam yang dibungkus rapat. Dia berjalan perlahan menuju gang sempit di belakang warung. Aku menahan napas, hampir tidak berani bergerak. Sesampainya di tempat yang agak terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar tak terkendali. Dari bayangan gelap, muncul makhluk yang selama ini hanya kulihat dalam mimpi burukku. Tubuhnya hitam legam, tidak jelas batasnya, matanya merah menyala, dan lidah panjangnya terus bergerak cepat, menjilati permukaan bubur yang sudah siap dijual. Setiap gerakan lidah itu membuat uap panas dari bubur menari-nari di udara malam, dan aroma kaldu ayam yang seharusnya normal berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, seperti aroma energi gelap yang menempel pada makanan. Aku hampir pingsan melihatnya. Jantungku berdebar kencang, dan rasanya dunia di sekitarku seperti melambat. Makhluk itu, yang ku tahu bernama Leak, bergerak dengan cepat, cekatan, tapi setiap gerakannya menakutkan. Lidahnya panjang, menempel di setiap bubur, menjilati setiap mangkuk dengan presisi yang aneh. Aku merasa ada energi yang tertarik keluar dari bubur, seperti ada sesuatu yang tersedot dari setiap butir beras dan suiran ayam. Tiba-tiba, aku merasakan mata Mbok Tini menatapku dari balik bayangan. Dia tersenyum tipis, tapi ada nada serius di wajahnya, seolah menembus pikiranku. Kalau sudah ketahuan, jalan mundur nggak ada, nak, katanya pelan, hampir berbisik, tapi terdengar jelas di telingaku. Aku membeku, nyaris tidak bisa bergerak. Ada perasaan dingin yang menyebar ke seluruh tubuhku. Aku tahu, aku sedang melangkah ke wilayah yang sangat berbahaya, dan Mbok Tini tahu aku di sana. Aku menahan napas,
mencoba tetap diam, tapi rasa penasaran membuatku menggeser sedikit posisi untuk melihat lebih jelas. Lik terus menjilati bubur, seolah bubur itu adalah sesuatu yang hidup. Aku bisa melihat energi hitam bergerak mengikuti lidahnya, seperti bayangan yang menempel pada setiap butiran makanan. Ada bisikan lirih, suara serak yang terdengar dari arah makhluk itu. Hutang harus dibayar, hutang harus dibayar. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih jauh. Mbok Tini berdiri di dekat makhluk itu, menatapku lagi. Ada aura aneh di sekitarnya, kombinasi antara ketenangan dan kekuatan yang menyeramkan. Aku merasa dia bukan sekadar nenek penjual bubur biasa. Dia mengendalikan makhluk itu, tapi aku tidak tahu sampai sejauh mana. Aku hanya tahu satu hal, aku harus sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, Mbok Tini mengambil kain hitam yang dibawa dan meletakkannya di dekat leak. Makhluk itu mengendusnya sebentar, lalu menjilati kain itu sebelum kembali ke mangkuk bubur. Aku menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Ada ritual tertentu yang dia lakukan setiap malam Jumat, sesuatu yang membuat buburnya menjadi luar biasa enak, tapi sekaligus berbahaya. Aku diam-diam mengambil catatan di tangan, mencatat setiap gerakan, setiap detail yang bisa kulihat dari tempat persembunyian. Aku mulai sadar bahwa setiap mangkuk yang dijual di warung itu sudah disentuh oleh makhluk ini, dan itu bukan sekadar sentuhan biasa. Ada energi yang ditransfer, sesuatu yang membuat setiap pelanggan ketagihan, tapi juga menimbulkan hutang yang harus dibayar. Tiba-tiba, Leak menoleh ke arahku. Matanya merah menyala, dan aku bisa merasakan tatapannya menembus kegelapan di mana aku bersembunyi. Aku hampir berteriak, tapi suara tak keluar. Tubuhku kaku, napasku tersendat. Aku merasa ada tangan tak terlihat menahan tubuhku. Aku menutup mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ketika aku membuka mata lagi, Leak sudah kembali menjilati bubur, tapi aura makhluk itu terasa lebih dekat, lebih menekan. Mbok Tini menunduk, menaruh tangan di punggung makhluk itu, seperti memberi perintah. Suara lirih terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas, seperti dari mulut Mbok Tini sendiri. Nak, kabeh kudu dibayar. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengartikan kata-kata Jawa. Maksudnya, semua harus dibayar, semua hutang harus dilunasi. Aku mulai mengerti, ini bukan sekadar bubur enak atau resep rahasia. Ada transaksi gaib yang terjadi setiap kali bubur itu disajikan. Aku merasa tubuhku mulai lemah, takut jika terlalu lama di sini. Aku tahu aku harus segera mundur, tapi rasa penasaran tetap menahan langkah kakiku. Aku ingin melihat lebih jauh, ingin tahu apa yang terjadi setelah ritual ini selesai. Aku menunggu, sembunyi di balik pohon pisang, napasku pelan, jantung berdebar. Setiap gerakan Mbok Tini, setiap liukan lidah Leak, terasa seperti tarian gelap yang memikat sekaligus menakutkan. Beberapa saat kemudian, Mbok Tini menyudahi ritualnya. Dia mengambil mangkak yang sudah dijilati Leak dan menaruhnya kembali. Di mayat makhluk itu menghilang begitu saja, seolah tertelan kegelapan malam. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Aku tahu apa yang kulihat malam ini akan membayangi pikiranku untuk waktu yang lama. Ritual itu, makhluk itu, semua begitu nyata, begitu menakutkan. Aku berjalan pelan-pelan menjauh dari warung, mencoba berpura-pura tidak terlihat. Hati dan pikiranku kacau balau, campuran antara takut, penasaran, dan sedikit kekaguman. Aku sadar, Mbok Tini bukan sekadar nenek penjual bubur. Dia adalah pengendali sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang bisa kulihat. Dan aku baru saja menyaksikan rahasia paling gelap dari warung buburnya. Saat aku sampai di kos, aku duduk termenung, mencoba mencerna semuanya. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan mata merah dan lidah panjang Leak, suara serak yang berbisik, hutang harus dibayar, dan senyum tipis Mbok Tini yang seolah tahu semua gerakanku. Aku tahu, malam Jumat berikutnya aku harus kembali, harus melihat lebih banyak, meski aku juga tahu, semakin dekat aku, semakin besar risikonya. Aku menutup mata malam itu dengan jantung berdebar, tapi di dalam pikiranku sudah muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara menghindari hutang yang harus dibayar? Dan apakah aku cukup berani untuk
tetap menyelidiki. Mengetahui bahwa setiap mangkuk bubur yang lezat itu menyimpan rahasia yang lebih menyeramkan daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Malam itu, tidurku benar-benar kacau. Mataku susah terpejam, meskipun aku sudah menutup jendela ropet-ropet dan mematikan lampu. Suasana kos terasa hening, tapi di telingaku terus terdengar bisikan pelan yang menakutkan, seperti berasal dari balik dinding. Hutang, hutang, hutang. Suara itu berulang-ulang, lirih tapi sangat jelas, membuat bulu kudukku meremang dan jantung berdegup kencang. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi rasanya suara itu menembus sampai ke dalam tulang. Aku mulai merenung, menyadari satu hal yang selama ini kupikir main-main. Setiap sendok bubur yang kumakan di warung Mbok Tini ternyata membawa konsekuensi. Aku merasa sebagian dari jiwaku, entah bagaimana caranya, terikat dengan makhluk gelap itu. Leak rasa nikmat yang kurasakan ketika menyuap bubur ternyata adalah pintu masuk energi atau jiwa yang menempel padaku. Aku menelan ludah, ketakutan, tapi tak bisa menghindar. Pagi itu, aku mencoba berpikir logis. Aku menaruh bubur sisa di kos, berharap dengan begitu hutang itu bisa berkurang, atau setidaknya tidak menempel padaku. Tapi begitu aku meletakkan mangkuk di meja, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ada jejak lendir tipis, seperti yang pernah kulihat di warung, merayap dari mangkuk menuju arah dapur kosku. Rasanya hidup. Aku terpaku, merasa ada yang memperhatikan, ada yang mengikuti. Beberapa detik kemudian, bayangan muncul dari sudut ruangan. Tubuhnya gelap legam, hitam pekat, mata merah menyala, lidah panjangnya menjulur, bergerak cepat, dan mendekati mangkuk bubur sisa. Aku gemetar, tubuhku kaku, rasanya seperti waktu melambat. Makhluk itu menatapku, menelusuri ruangan, dengan tatapan yang menembus sampai ke tulang. Jantungku hampir copot. Aku merasa seolah seluruh jiwa dan tubuhku tersedot oleh pandangannya. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Aku ingin lari, tapi kaki seperti tertancap ke lantai. Makhluk itu mendekat, lidahnya menjulur ke arahku, perlahan mengendus udara, dan aku merasakan energi gelap seolah menempel di seluruh tubuhku. Aku tahu, ini bukan mimpi, ini nyata. Aku benar-benar berada di hadapan makhluk yang menuntut hutang atas setiap sendok bubur yang kumakan. Aku mencoba mengingat Mbok Tini, nenek kecil itu yang tersenyum tipis setiap kali menyajikan bubur. Aku baru menyadari bubur enak itu bukan sekadar makanan lezat. Rasanya yang nikmat adalah jebakan. Setiap suiran ayam, setiap tetes kaldu, setiap aroma rempah, semuanya sudah disentuh oleh makhluk itu. Setiap orang yang menikmati bubur Mbok Tini tanpa sadar menaruh sebagian jiwanya pada makhluk yang menunggu. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku sendiri. Tubuhku gemetar, kepala terasa berat, dan ada tekanan di dada seolah ada yang duduk di atasnya. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan makhluk itu selalu ada di sudut mataku. Lidahnya menjulur terus, bergerak tanpa henti, dan aku merasa setiap napasku seolah tersedot ke dalam tubuhnya. Aku ingin menyingkir, tapi rasa takut terlalu besar. Aku mencoba memikirkan cara menghindar. Aku berpikir, kalau aku buang semua bubur sisa, mungkin hutang itu bisa dihapus. Aku mengambil mangkuk dan bergegas ke kamar mandi, hendak membuangnya. Tapi begitu aku menatap mangkuk, jejak lendir tipis muncul kembali, merayap seperti ular menuju orak. Aku berhenti, jantung berdebar kencang, dan rasanya seluruh tubuhku dingin. Makhluk itu muncul dari bayangan, menatapku dengan mata merah menyala, menelusuri seluruh ruangan. Aku merasa terperangkap. Aku menutup mata, mencoba berdoa, tapi rasanya doa tak berpengaruh. Aku bisa merasakan lidah panjang makhluk itu bergerak di udara, mendekat dan menempel pada tubuhku sedikit demi sedikit. Ada bisikan serak di telinga, hutangmu harus dibayar, nak. Aku menjerit dalam hati, tapi suara tak terdengar. Aku merasa seluruh jiwa dan pikiranku mulai tersedot. Terasa seperti ada rantai tak terlihat yang menempel di tubuhku, mengikat aku pada makhluk itu. Aku mencoba mengingat semua yang kulihat di warung. Mbok Tini tersenyum tipis, memegang tangan makhluk itu, mengendalikan setiap gerakannya. Aku baru mengerti sekarang. Nenek itu bukan hanya penjual bubur, tapi juga pengendali sesuatu yang lebih besar
sesuatu yang gelap. Semua orang yang menikmati buburnya tanpa sadar menaruh sebagian jiwa mereka pada makhluk itu. Dan hutang itu harus dilunasi. Aku menatap sekeliling kamar, mencoba mencari benda apapun yang bisa kugunakan untuk melawan. Tapi aku sadar, ini bukan urusan benda atau logika. Ini urusan jiwa, urusan energi yang tak terlihat. Dan aku terlalu terlambat untuk mundur. Lidah makhluk itu semakin dekat. Matanya merah menyala seperti menembus seluruh isi diriku. Aku merasa seluruh tubuhku lemas dan napasku tersendat. Tiba-tiba aku teringat ucapan Mbok Tini malam Jumat kemarin. Kalau sudah ketahuan, jalan mundur nggak ada, nak. Aku merasa aku sedang berada di titik itu sekarang. Jalan mundur memang tidak ada. Aku harus menghadapi ini, menghadapi hutang yang menempel di jiwaku setiap kali aku menyuap bubur enak itu. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, dan mencoba berpikir, kalau aku ingin selamat, aku harus mengerti aturannya, harus tahu bagaimana cara membayar hutang ini, atau selamanya terikat. Aku duduk diam, menutup mata, mencoba memusatkan pikiran. Aku membayangkan semua orang yang pernah makan bubur Mbok Tini, semua mimpi buruk yang mereka alami, semua yang menghilang tanpa jejak. Aku mulai sadar, hutang ini bukan sekadar konsekuensi makan enak, tapi kontrak gaib yang nyata. Dan aku, tanpa sadar, sudah masuk ke dalam kontrak itu. Waktu terasa lambat, aku bisa merasakan lidah makhluk itu hampir menyentuh kulitku, dan suara seraknya semakin keras. Hutang harus dibayar, nak. Aku menahan napas, berusaha tetap diam, berusaha tetap sadar. Dalam hati aku berbisik, tolong beri aku cara untuk membayar hutang ini. Beri aku jalan. Sesaat kemudian, bayangan makhluk itu seakan berhenti, menatapku lama sekali. Rasanya tekanan di dadaku perlahan berkurang, tapi tatapannya tetap menusuk. Aku membuka mata perlahan, dan bayangan itu menghilang begitu saja, seperti tertelan kegelapan malam. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Tapi aku tahu satu hal, aku baru saja merasakan sedikit dari apa yang akan menimpaku kalau hutang itu tidak dibayar. Malam itu aku duduk termenung lama, menatap mangkuk kosong di meja kos. Aku sadar, Mbok Tini menjual bubur enak, tapi setiap rasa nikmat itu memiliki harga yang mengerikan. Setiap sendok membawa sebagian jiwa yang terikat pada makhluk gelap, dan hutang itu harus dibayar. Entah kapan, entah bagaimana. Aku merasa takut, tapi rasa penasaran tetap ada. Aku harus tahu rahasia ini lebih dalam. Meskipun aku tahu risikonya mungkin lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Aku menutup mata malam itu, tapi bayangan mata merah dan lidah panjang makhluk itu tetap menari-nari di benakku. Hutang itu bukan hanya sekadar simbol, tapi nyata. Dan aku sudah menjadi bagian dari permainan gelap Mbok Tini dan Leak. Setelah malam-malam penuh mimpi buruk dan ketakutan yang nyaris membuatku kehilangan akal, aku mulai sadar bahwa kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku bisa menjadi korban berikutnya. Hutang yang menempel di jiwaku akibat menikmati bubur Mbok Tini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan pura-pura tidak peduli. Aku merasa terpojok, tapi di sisi lain, rasa penasaran dan naluri bertahan hidup memaksaku untuk mencoba sesuatu. Yang berani nekat, aku duduk di kamar kosku, menatap mangkuk kosong di meja. Pikiran kacau, jantung berdebar, tapi aku tahu harus ada jalan. Aku ingat beberapa cerita tetangga tentang mantra-mantra tradisional Jawa yang bisa menunda atau menipu makhluk gaib. Aku mulai mencari di antara catatan kecil, mengingat kata-kata yang pernah didengar orang tua mereka. Ada mantra untuk menahan energi jahat sementara. Ada mantra untuk melindungi jiwa sendiri dari makhluk yang menuntut hutang. Aku memutuskan untuk membuat bubur sendiri. Bukan sembarang bubur, tapi bubur yang menyerupai yang biasa dijual Mbok Tini. Aku menyiapkan beras, kaldu ayam, suiran ayam, cakwe dan rempah, seperti biasa. Tapi kali ini aku membisikkan mantra setiap kali menambahkan bahan suasana kamar. Terasa tegang, lampu redup, dan aku bisa merasakan udara semakin berat seiring uap bubur naik. Rasanya seperti ada yang mengawasi, menunggu reaksi dari makhluk itu. Setelah bubur selesai, aku menaruhnya di meja, seolah-olah siap dijilati makhluk. Aku duduk di kursi, menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit terasa seperti jam, dan aku mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Tubuh hitam legam,
dengan mata merah menyala. Lidah panjangnya mulai menjulur, menelusuri udara seperti mencari target. Jantungku hampir lepas dari dada, tapi aku menahan diri. Pura-pura tenang seolah tidak ada rasa takut. Makhluk itu mendekat, mengendus bubur yang kubuat. Lidahnya mulai menyentuh permukaan bubur, perlahan-lahan, menjilati, seolah menikmati setiap tetes kaldu dan suiran ayam. Tapi aku sadar, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya setiap kali makhluk itu menjilati bubur, energi gelap dan tekanan di udara membuat tubuhku gemetar hebat. Tapi malam ini, ada jeda, ada rasa bingung di matanya. Lidahnya berhenti sesaat, menatapku, dan aku bisa merasakan energi yang biasanya menempel di tubuhku mulai sedikit teralihkan. Tiba-tiba, dari balik bayangan kamar, muncul Mbok Tini. Sosoknya terlihat seperti biasanya, nenek kecil dengan senyum tipis, tapi matanya tajam dan penuh. "Waspada, kamu berani, Nak," katanya pelan, tapi suaranya terdengar seperti menembus seluruh kamar. "Tapi itu berarti hutangmu harus diganti dengan nyawamu sendiri." Aku nyaris panik, tubuhku gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggung. Aku menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Hutang yang harus dibayar dengan nyawaku sendiri? Aku merasa hampir menyerah. Tapi ada naluri bertahan hidup yang memaksaku tetap fokus. Aku tahu aku tidak bisa lari, tapi mungkin ada celah. Si makhluk lek yang biasanya menakutkan dan patuh pada Mbok Tini tiba-tiba menoleh ke arah nenek itu. Lidahnya menjulur cepat, tapi tidak menyerang. Aku menatapnya, mencoba memahami gerakannya. Ternyata makhluk itu lebih taat kepada pengikut lama, mereka yang sudah memiliki hubungan panjang dengan energi gelap, daripada aku yang baru dan masih asing. Aku merasa sedikit lega, tapi ketegangan masih sangat tinggi. Aku mencoba bernapas pelan, fokus pada mantra yang kulafalkan, sambil melihat makhluk itu menjilati bubur yang kubuat. Ada rasa hangat dan energi yang mengalir dari bubur ke arah makhluk, seolah mantra itu berhasil mengalihkan perhatian dan sedikit menahan tekanan gelap yang menempel di tubuhku. Lidahnya berhenti sesaat, menatapku, dan aku bisa merasakan satu momen aneh di mana aku dan makhluk itu bernegosiasi tanpa kata-kata. Aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua, meskipun ini sangat tipis. Mbok Tini menatapku tajam, matanya seperti mencoba membaca seluruh niatku. "Ingat, Nak, bubur enak itu selalu ada harganya," katanya. Suara tipis tapi mengandung ancaman. Aku mengangguk pelan, meskipun hati masih berdebar. Senyumnya masih ada, tapi ada aura gelap yang tak bisa dijelaskan. Aku merasa malam itu aku lolos, tapi janji hutang bubur tetap ada, seperti bayangan yang menunggu di ujung jalan hidupku. Aku duduk termenung lama setelah makhluk itu hilang, mencoba menenangkan diri. Rasanya seperti baru saja lolos dari kematian. Tapi aku tahu, ini bukan. Hutang itu masih menempel di jiwaku, menunggu saat yang tepat untuk ditagih. Aku menatap bubur yang kubuat sendiri, masih hangat, dan merasakan satu hal yang menakutkan sekaligus menghibur. Aku berhasil menipu makhluk itu untuk sementara waktu, tapi bukan tanpa risiko. Malam itu, aku belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa setiap rasa nikmat yang kita terima, terutama yang terlalu sempurna, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan dalam kasus bubur Mbok Tini, harga itu bukan uang atau barang, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga: jiwa, energi, dan mungkin kehidupan sendiri. Aku tersadar, aku harus lebih berhati-hati, lebih pintar, dan selalu siap menghadapi hutang yang menunggu di balik kelezatan bubur itu. Aku menulis catatan di buku kecilku, mencatat setiap langkah, mantra, dan pengamatan tentang makhluk serta Mbok Tini. Aku tahu malam-malam berikutnya akan lebih berbahaya. Tapi aku juga merasa sedikit lebih. Aku bisa mengendalikan sedikit energi, menipu makhluk untuk sementara. Tapi aku sadar satu hal, ini baru permulaan. Hutang itu akan selalu mengintai, dan aku harus selalu waspada. Aku menatap lenggit-lenggit kamar kos, membayangkan mata merah dan lidah panjang makhluk itu, dan senyum tipis Mbok Tini yang seolah tahu segalanya. Aku menutup mata, menahan napas, tapi dalam hati, aku bersumpah, aku tidak akan menjadi korban berikutnya. Aku harus menemukan cara untuk membayar hutang, atau setidaknya menahan energi gelap itu cukup lama, agar aku tetap hidup. Sejak
Malam itu, setelah aku berhasil menipu makhluk itu dengan bubur buatan sendiri dan mantra yang kuterapkan, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku tidak pernah lagi menyentuh bubur Mbok Tini. Tidak karena aku tidak ingin, tapi karena rasa takut yang menempel di hatiku terlalu kuat. Setiap kali teringat aroma kaldu ayam yang hangat, suiran ayam yang lembut, dan rasa gurih yang bikin nagih itu, aku merasakan satu getaran dingin di punggung. Seolah setiap sel tubuhku mengingat janji hutang yang belum lunas, janji yang entah kapan akan menagih. Tetapi, meskipun aku tidak lagi makan bubur Mbok Tini, rasa penasaran tetap ada. Aku sering berjalan melewati warungnya, hanya untuk melihat dari jauh bagaimana nenek itu tetap tersenyum tipis, melayani pelanggan yang antre. Dengan ramah, semua orang terlihat biasa saja, menikmati bubur, tertawa, ngobrol, seolah tidak ada yang aneh. Tapi mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tidak mau tahu, bahwa setiap sendok bubur yang mereka nikmati memiliki harga yang mengintai, tetap dihantui mimpi buruk. Terkadang aku mimpi kembali berada di warung, duduk di kursi, mangkuk bubur panas di depanku. Tapi kali ini bayangan gelap yang lebih besar dan lebih menyeramkan muncul dari sudut ruangan. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, menari-nari di udara sebelum menyentuh bubur. Aku bisa mendengar bisikan serak yang terus berulang. Kamu boleh hidup, tapi nanti hutangmu tetap harus dibayar. Suaranya begitu lirih, tapi menusuk, seperti menembus tulang dan menempel di pikiran. Aku terbangun dengan jantung berdebar, tubuh basah oleh keringat dingin. Mangkuk kosong yang kubawa dari kos terasa berat di meja, seolah menahan sesuatu yang taktil. Aku menatapnya, dan rasa takut yang tidak hilang sejak malam pertama menyelimuti diriku. Aku sadar, hutang itu bukan sekadar simbol atau ancaman, tapi nyata dan tidak bisa dihindari. Hari-hari berlalu, tapi bayangan itu selalu ada di sudut pikiranku. Aku mencoba mengalihkan diri dengan aktivitas sehari-hari, kuliah, ngobrol dengan teman kos, bahkan sesekali menonton film horor untuk menenangkan diri. Tapi tetap saja, rasa takut dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Ada satu hal yang selalu menghantuiku. Kapan hutang itu akan menagih? Apakah makhluk itu akan muncul lagi di hadapanku? Atau di hadapan orang lain yang baru menikmati bubur Mbok Tini? Suatu malam, aku berjalan pulang dari kampus, melintasi jalan yang biasa aku lalui. Warung Mbok Tini masih buka, cahaya lampu kuning redup menyinari trotoar. Aku menatap dari jauh, dan sejenak merasa tergoda untuk menghampiri. Tapi aku menahan diri, dan langkahku terhenti. Aku bisa merasakan aura gelap yang menempel di udara sekitar warung, seperti energi yang tetap ada, meskipun aku tidak berada di sana. Aku mendengar tawa tipis Mbok Tini, seolah menyadari kehadiranku, tapi tidak pernah menatapku secara langsung. Malam itu, angin dingin bertiup, dan aku mulai merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan dan bayangan. Bayangan hitam muncul di pinggir pandanganku, tapi begitu aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku menelan ludah, langkah kaki semakin cepat, dan jantung berdebar tak menentu. Aku sadar, meskipun aku berhasil menipu makhluk itu malam sebelumnya, hutang tetap menempel di jiwaku. Aku bisa hidup, tapi ada rasa menunggu yang menghantui, seolah setiap langkahku di dunia nyata diawasi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar aneh dari tetangga. Beberapa orang yang dulu makan bubur Mbok Tini terlihat pucat, lesu, dan sering menghilang beberapa malam. Ada yang ketakutan, ada yang terlihat seperti berbicara sendiri di rumah. Aku mencoba menahan diri agar tidak terlibat, tapi rasa penasaran kembali muncul. Aku mendengar bisikan dalam hati, seolah ada suara dari makhluk itu. Hutang. Suatu malam, aku duduk di kamar kos, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Tapi bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dari sebelumnya, aku bisa melihat matanya yang merah menyala, lidah panjang yang menjulur, dan gerakan yang begitu cepat tapi mengerikan. Aku tidak berani bergerak, takut kalau makhluk itu akan mendekat. Tapi anehnya, ia tidak menyerang. Lidahnya menjulur ke arah mangkuk kosong di mejaku, lalu kembali lagi ke bayangan. Suasana semakin tegang, seolah makhluk itu menguji keberanianku. Aku menutup mata dan mengingat semua yang telah kulakukan. Bagaimana aku menipu makhluk itu dengan bubur buatan sendiri, mantra yang kulafalkan,
dan keberanian yang hampir nekat. Aku tersadar bahwa malam itu aku hidup karena satu hal. Aku baru, dan makhluk itu lebih patuh pada pengikut lama. Tapi itu bukan jaminan selamat untuk selamanya. Hutang itu tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk menagih. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia paralel, di mana kenikmatan dan ketakutan berjalan berdampingan. Setiap kali aku berpikir tentang bubur Mbok Tini, rasa lapar bercampur dengan rasa aku ingin tahu rahasianya lebih dalam. Tapi aku tahu itu sangat berisiko. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Tapi rasa penasaran seperti rantai yang tak bisa diputus. Mimpi-mimpi buruk semakin sering menghantui. Kadang aku melihat pelanggan lain yang makan bubur, tapi setelah sendok pertama masuk, mata mereka terlihat kosong. Tidak seperti manusia normal. Mereka berjalan perlahan, tersenyum tipis, tapi ada aura gelap yang menempel. Aku merasa terhubung dengan mereka. Meskipun tidak menyentuh bubur itu sendiri, hutang yang menempel di jiwaku seperti rantai, mengingatkan bahwa aku juga akan mengalami hal serupa jika suatu hari aku lengah. Suatu malam, aku bermimpi berbeda. Aku berada di warung Mbok Tini, tapi kali ini, aku tidak sendirian. Bayangan makhluk leak muncul, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Ia menatapku lama, lalu bergerak menjilati mangkuk yang kubuat sendiri sebelumnya. Ada rasa hangat aneh yang merambat di tubuhku, seolah makhluk itu memberiku kesempatan untuk menenangkan energi yang menempel. Dalam mimpiku, aku mendengar suara serak yang berbeda dari biasanya. Hidupmu aman untuk saat ini, tapi jangan lupa, hutangmu tetap ada. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin, dan jantung berdebar. Aku menatap lenggit-lenggit kamar, menyadari satu hal. Aku boleh hidup sekarang, tapi janji hutang itu tidak akan pernah hilang. Suatu hari, entah kapan, hutang itu akan menagih. Dan aku tidak bisa memprediksi kapan, siapa yang akan menagih, atau bagaimana cara menghadapinya. Hari-hariku berikutnya tetap berjalan seperti biasa, tapi setiap langkah terasa berat. Aku selalu waspada, selalu mengingat mantra, selalu menghindari warung Mbok Tini. Tapi setiap kali aroma bubur tercium dari kejauhan, setiap kali aku melihat nenek kecil itu tersenyum tipis kepada pelanggan, aku merasakan satu hal yang sama, rasa takut bercampur penasaran. Aku mulai menulis catatan panjang tentang semua yang kulihat, semua mimpi buruk, semua pengamatan tentang makhluk Mbok Tini, dan pelanggan yang menghilang. Aku ingin punya rekaman, bukti bahwa apa yang kulihat bukan sekadar imajinasi, tapi aku sadar tulisan ini hanya bisa menjadi pengingat bagiku sendiri. Hutang itu nyata, dan suatu saat akan menagih. Meskipun aku sudah berhati-hati, kadang aku duduk sendiri di kamar kos, menatap langit-langit, dan berpikir tentang malam-malam di warung Mbok Tini. Aku bisa merasakan bayangan gelap itu selalu mengintai. Di sudut pikiranku, aku bisa mendengar bisikan pelan yang terus berulang. Kamu boleh hidup, tapi nanti hutangmu tetap harus dibayar. Suaranya selalu muncul di saat paling tenang, mengingatkan aku bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membuat makhluk itu menagih. Aku sadar bahwa bubur ayam Mbok Tini bukan sekadar makanan lezat. Ia adalah simbol, jebakan, dan sekaligus ritual gaib yang menakutkan. Orang-orang yang menikmatinya mungkin tidak tahu, mungkin tidak peduli, tapi aku tahu. Aku pernah berada terlalu dekat, dan aku masih hidup karena keberuntungan, keberanian, dan sedikit tipu daya. Dan meskipun aku tidak pernah makan buburnya lagi, aku tahu satu hal pasti, bubur ayam Mbok Tini tetap legendaris. Orang-orang akan terus antre, terus menikmati, tanpa sadar menaruh sebagian jiwa mereka di meja itu, menunggu saat hutang itu menagih. Dan aku akan selalu hidup dengan bayangan janji itu menghantui pikiranku. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menatap mangkuk kosong di kamar kosku, berharap itu hanya sisa-sisa ketakutan. Tapi aku tahu, di suatu tempat, di balik bayangan dan aroma kaldu yang hangat, hutang itu menunggu. Waktu menagihnya, tidak ada yang tahu. Yang pasti, aku hidup sekarang, tapi tidak pernah bebas dari bayangan yang menempel, dari rasa takut yang menyelimuti, dan dari kenyataan bahwa bubur enak selalu ada harganya.